Oke, jadi Google baru aja keluarin 4 HP barunya, yaitu Google Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL, dan 9 Pro 4. Untungnya, gue sempet cobain beberapa HP tersebut. Dan saatnya share impresi ke kalian, beserta informasi-informasi menarik tentang HP-HP ini. Beberapa fitur barunya sih edan dan menyeramkan. Yuk kita bahas. Kita mulai dari yang paling menarik dulu, yaitu Pro version-nya. Dimana untuk kamera modulnya sekarang ada perubahan ya. Udah nggak nyambung lagi ke frame samping kayak Pixel 8 Pro dulu. Udah kayak kamera modul HP biasa yang nonjol gitu. Walaupun sebenarnya masih tetap unik sih, karena udah jarang lihat HP dengan modul kamera manjang ke samping. Buat desain overall sekarang jadi lebih boxy ya. Beda sama 8 Pro gua ini yang lebih banyak lengkungannya. Jelas lebih nyaman digenggam di 8 Pro. Sedangkan 9 Pro ini lebih banyak sudut-sudut tajam. Dan gue berasa kok lebih mirip kayak iPhone ya jadinya. Untuk backnya itu dia matte finish dengan frame aluminium yang glossy. Terus dari sisi layar masih flat ya kayak 8 Pro dengan bezel yang cukup simetris loh. Mantap. Buat ukurannya sendiri kalau gue lihat si 9 Pro XL ini lebih mendekati 8 Pro ya yang lebih gedean dikit di 6,8 inch berbanding 8 Pro di 6,7. Oh ya, buat Pixel 9 Pro yang non XL dia ada di 6,3 inch. Kalau dari angka terlihat 9 Pro XL lebih tinggi sekitar 10 mili dan lebih lebar 4 milian dengan tebal yang mirip di 8,5. Untuk berat ada berasa dikit selisih 22 gram. Nah lanjut kita ke spesifikasi yang kalian langsung lihat sendiri aja di layar ya. Buat 9 Pro sama Pro XL, dimana yang ngebedain itu cuma ada di layarnya 6,3 inch sama 6,8. Dan ukuran baterainya itu terpaut 360 mAh. Selebihnya sama aja sih. Sama-sama pakai chipset Tensor G4 dengan RAM fantastis 16GB. Terus kamera 50 megapiksel wide, 48 megapiksel ultrawide dan telefoto, dan selfie-nya 42 megapiksel berautofokus. Untuk spek lainnya standar sih, HP 5G, IP68, USB-C 3.2, dan update software panjang selama 7 tahun. Mau Android ataupun security-nya. Terus satu lagi yang cukup menarik, sekarang fingerprint-nya udah ultrasonic ya, jadi bacanya bakal lebih cepat dibanding yang optical. Oke, sebelum kita bahas fitur-fitur baru Pixel yang bakal bikin kalian tercengang, mari kenalan dikit sama versi regulernya yaitu Pixel 9. Yang mana secara desain masih sejalan ya sama versi Pro-nya, karena modulnya udah nggak nyambung lagi sama frame dan lebih boxy gitu. Cuma yang ngebedain di sini backnya itu dia glossy ya, sedangkan frame-nya itu matte. Jadi kebalikan sama versi Pro-nya. Buat ukuran dia sama persis kayak Pixel 9 Pro. Kalian bisa lihat ukurannya dalam milimeter dan beratnya beda 1 gram doang. Untuk layarnya juga sama ya, punya ukuran 6,3 inch. Terus untuk spesifikasi gue persingkat aja. Kalau dibanding sama yang Pro, untuk layar sama-sama 6,3 inch. Tapi di versi reguler ini dia bukan LTPO ya. Jadi refresh rate-nya itu 60-120 aja. Yang harusnya bakal berdampak sama konsumsi baterai sih. Terus peak brightness selisih 300 nits yaitu 2700. Untuk performance sama Tensor G4, baterai sama juga dengan Pixel 9 Pro di 4700 mAh. Dan kameranya juga sama ya untuk lensa wide dan ultra wide. Pixel 9 ini minus lensa telefoto dan selfie-nya cuma 10 megapiksel tuh. Tapi tetap dia bisa autofocus juga. Buat sensor wide sama ultra wide-nya ini sendiri harusnya sama ya kayak yang dipakai varian Pro-nya. Karena kalau gue perhatiin besaran sensornya juga sama tuh. Selebihnya sama aja, udah ultrasonic fingerprint, update software sampai 7 tahun. Jadi ada beberapa fitur baru yang dikenalin Google, tapi gue bahas beberapa yang menarik aja ya. Sisanya mungkin saat gue pegang HP-nya nanti. Pertama, yang paling wow buat gue adalah fitur Add Me. Intinya, ini kalian pasti pernah alamin sih, kondisi dimana kalau mau foto ramean tapi nggak ada orang yang bisa fotoin, atau malu minta orang asing. Nah, fitur ini jawabannya. Jadi pertama, kita bisa foto biasa aja ya, tapi sisain ruang kosong dikit. Habis itu kita mesti foto sekali lagi, tapi sekarang udah ada bayangan dari foto sebelumnya. Ada box putih juga buat kasih tahu frame sebelumnya kayak gimana. Lanjut ya tinggal pasin aja di ruang kosong tadi dan jepret deh. Nanti kalian bakal dapat 3 foto ya. Foto pertama dan kedua itu yang kita jepret dan terakhir hasil jadinya. Gimana? Keren nggak? Apa serem? Habis itu masih tentang foto, ada fitur Reimage. Yang mana dari foto yang ada kita bisa seleksi terus generate gambar sesuai sama teks yang kita masukin. Fitur ini sih bener-bener bikin imajinasi gue kemana-mana nih. Bakal seru banget pas gue ntar cobain langsung. Selain itu ada Pixel Studio, singkatnya AI generatif dari teks ke gambar. Cepet juga loh, dan katanya ini diproses langsung di HP. Nggak ada data yang dikirim atau disimpan di cloud.
Terakhir ada Pixel Screenshot, app yang kumpulin semua screenshot kita. Dan sama si HP ini bakal dibaca informasi-informasi penting yang ada di dalam sana. Terus saat dibutuhin, bisa dengan gampang dipanggil lagi sesuai sama informasi yang kita cari. Gimana? Cukup wow ya. Buat detailnya sabar ya, nanti kita bakal kulik lebih lanjut saat gua udah pegang HP-nya. Jadi pastiin subscribe channel ini buat yang belum ya. Kalau udah, jangan lupa bantu like, oke? Thank you. Buat Fold sayangnya juga sama ya, nggak ada limit displaynya. Tapi dari yang gue intip-intip, sekarang bentuknya lebih menyerupai HP normal sih kalau dilipat gini. Ingetin gue sama Oppo Find N3 Fold, dan ini sesuatu yang positif ya, karena pengalaman pakai layar luarnya hampir sama kayak pakai HP batangan biasa. Di dalamnya itu dia ada kamera selfie di ujung kanan dengan bezel yang cukup tebal. Tapi buat gue ini sih nggak jadi masalah ya, biar pegangannya lebih mantep aja. Paling komplain gua, bezel buat layar luarnya cukup tebel sih. Sama satu lagi, desain belakangnya kok agak aneh ya. Belum ketemu keren-kerennya sih. Kira-kira menyerupai apa nih? Anyway, kita cuekin dulu dan lanjut ke spesifikasi yang kalian bisa lihat di sini. Punya layar luar 6,3 inch dan layar dalam 9 inch yang udah LTPO. Terus performance sama dengan teman-teman lainnya, tapi sayangnya dari sisi baterai malah yang paling kecil, 4650 mAh. Sisanya 45 watt charging dan bisa wireless charging juga. Paling dari sisi kamera nggak sewah HP batangannya ya, 48 megapiksel wide, 10 megapiksel ultra wide, tele, selfie layar depan, selfie layar dalam. Selebihnya mirip-mirip, HP 5G, 7 tahun update software, dan yang bedain paling perlindungannya dia IPX8. Yang artinya nggak ada proteksi dari debu ya, cuma air aja. Jujur gue agak galau sih guys, mesti review yang Fold-nya atau enggak, karena kurang greget sih, apalagi harganya cukup mahal. Coba tolong kasih tahu ya, menurut kalian worth it nggak buat dibikinin videonya? Untuk warna, kalian bisa lihat di sini ya, Pixel 9 ada 4. Pink sama hijaunya kayaknya menarik tuh. Sedangkan Pro versionnya juga sama ya, ada 4. Ada pink juga, tapi lebih kalem dia. Dan satu lagi hazel. Selebihnya kayak model sebelumnya, ada porcelain sama obsidian. Kalau buat yang Fold, sebenarnya ada 2 warna ya, obsidian sama porcelain. Tapi di Singapura ini yang dijual cuma obsidian. Untuk harga Pixel 9-nya itu mulai dari 14,2 juta ya. Sedangkan 9 Pro 17,3. Yang sayangnya belum ready buat sekarang. Entah kapan baru ada, katanya sih di tahun ini juga. Terus 9 Pro XL di 19 juta untuk varian paling rendahnya 128 GB. Sedangkan Fold varian paling kecilnya 256 seharga 28,5 juta. Dan ini gue konversi langsung dari harga Google Store Singapura ya, yang pastinya kalau mau datangin ke Indonesia bakal di atas itu, karena mesti bayar ongkir dan pajaknya juga, supaya emailnya bisa aktif jadi lebih tenang pakainya. Dan buat teman-teman yang pengen banget tapi terdengar ribet buat datengin ke Indonesia, nggak usah khawatir ya, kalian bisa intip just tip rekomendasi gua sg.chipshop, dijamin aman. Bisa DM ke Instagram mereka atau langsung ke Tokopedia juga, lebih terjamin. Pengiriman cepet dan tentunya pakai jalur resmi, jadi cus kepoin sg.chipshop. Oh ya, selain HP-HP tadi, Pixel juga luncurin smartwatch generasi ketiganya ya, dan Pixel Buds Pro generasi kedua. Dan terakhir, apakah Pixel seri ke-9 ini cukup menarik buat kalian? Yang mana nih jagoannya? Entah kenapa kok gue ngerasa ya, yang lebih worth it itu Pixel 9 regular nggak sih? Karena secara kamera untuk wide sama ultra wide-nya itu sama persis dengan varian Pro. Paling nggak ada telefoto doang sama refresh rate yang nggak bisa ke 1 Hz. Sisanya sama-sama punya chipset Tensor G4, fitur-fitur menarik Pixel tadi yang gue sebutin, update software sampai 7 tahun dan lain sebagainya. Setuju nggak? Atau ada pendapat lain? Coba kasih tahu di komen ya.